Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rushdana wa ba'da ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zawjihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa jami'i minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ayyama khususan pada kita Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 23 pas di tengah-tengah. Wal maqalatu tsalisah asyara. 12 Bis ketemu. Makalah yang ke-13. An Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Sahabat Abdullah bin Mas'ud ini salah satu sahabat yang punya suara enak. Maka ketika Rasulullah itu lagi capek, beliau itu selalu manggil Abdullah bin Mas'ud disuruh ngaji. Dengerin suara ngajinya Abdullah bin Mas'ud. Kalau digambarkan secara fisik, Abdullah bin Mas'ud ini orangnya kecil kurus. Ada cacat di, kalau orang Jawa bilang kemiren. Kemiren ini loh. Sini loh. Ini apa namanya? Tumit. Nah, makanya beliau itu kalau pakai celana, pakai gamis selalu dibawa untuk nutupi. Lah ketika Rasulullah mengatakan tahtal izar finnar, ini yang jadi dalilnya orang yang celananya dipotong separuh jadi cingkrang. Mereka mengatakan bahwa orang yang memanjangkan celana sampai di bawah mata kaki neraka, kata dia. Lah kemudian ketika Rasulullah menyampaikan itu, Abdullah bin Mas'ud ngomong, "Ya Rasul, kalau saya gimana? Saya kan selalu memakai gamis, memakai baju itu selalu klengsreh. Klengsreh itu nyengser. Karena untuk nutupi cacat yang di apa tadi? Tumit. Lah kemudian Rasulullah menjawab, orang yang memakai celana di bawah mata kaki alias isbal, kalau niatnya lil khuyala, sombong, itu loh yang dihukumi, gak boleh. Lah sekarang kalau logikanya dibalik, dia pakai celana cingkrang tapi dia yang sombong gimana? Kan? Rasulullah melarang memakai celana di bawah mata kaki karena saat itu ciri khasnya orang kaya itu kalau pakai baju sampai nyengser-nyengser. Ciri khasnya orang kere kalau pakai baju ya segini. Nah, itu dulu. Maka Rasulullah yang dilarang itu aslinya bukan pakaiannya yang nyengser tapi kesombongannya. Lah dimaknai tekstual, yang pakai celana manjang neraka, makanya dipotong jadi cingkrang. Lah sekarang kalau logikanya dibalik, kalau yang sombong justru yang pakai celana cingkrang gimana? Nih saya nih nyunah, cingkrang nyunah, yang mata celananya kepanjangan, neraka. Coba kalau pakai celana kan di sini ya, Mbak. Oh itu kalau kata orang sono neraka loh, Mbak. Kata orang sono. Kita orang sini ya biarin, makanya kita orang sini biarin mau pakai nyengser kayak apa kayak. Lah dulu itu begitu.
Yang jadi alasan awalnya itu bukan masalah nyengser dan cingkrangnya, itu masalah kesombongannya. Ciri khas orang kaya itu dulu kalau pakaiannya itu berlapis-lapis, terus ininya nyengser. Lah sekarang malah justru siapa itu yang pengusaha itu dulu, saya semakin kaya maka celana saya makin pendek. Siapa dulu yang rambutnya putih loh? Bob Hasan. Bukan Bob Sadino, wah, Bob Hasan. Kan ada kan di wawancaranya Kick Andy mau pakai celana segini. Dia bilang semakin sukses celana saya makin ke atas kali. Lah Abdullah bin Mas'ud itu gambarannya kayak begitu, orangnya kecil punya cacat di tumit, maka selalu ditutupi, pakai celana pancel, pakai bajunya nyengser itu tadi. Qala ia berkata, arba'atun 4 minal khisali, dari keadaan, min zulmatil qalbi, dari sebagian yang membuat hati itu jadi gelap, hati itu jadi peteng. Yang pertama, batanun syubbanun min ghairi mubalatin. Batanun perut, syubbanun yang kepenuhan alias keluarga. Syubban itu penuh. Syubban kok syubban. Syubban itu penuh. Lah kalau perut penuh berarti kan ya keluarga. Kekenyangan. Lah orang kalau keluarga itu diajak mikir wis males. Asal makan kenyang langsung wah. Merem wis matanya ajak mikir wis berat wis. Makanya kok di syairnya Opik dulu kan, tombo ati ono limang perkara, Pak Yosef Popo. Di antaranya kan weteng luwe, ya apa weteng luwe tulisannya itu. Perut lapar. Tapi kalau kelaparan ya sama nggak bisa mikir. Lah orang sampai berani nyopet, sampai berani apa itu kan ya gara-gara perut lapar. Lah kadang orang-orang begitu malah berani mati tapi nggak berani lapar. Lah orang nyopet itu kan berani mati, nyopet di tengah keramaian kan berani mati. Tapi nyatanya nggak berani lapar. Kayak dulu ada pasukan berani mati, katanya berani mati, gitu giliran ada hujan gede bubar. Syub'anun kenyang, min ghairi mubalatin yang tanpa hitung-hitungan, wis kekenyangan. Kalau kenyang ya bagus, kekenyangan. Makanya asal enak, sambelnya enak nambah lagi. Sambel habis nambah sambel, nasinya habis nambah nasi. Nasinya habis sambelnya masih, oh nambah nasi. Nasinya masih sambelnya habis nambah sambel. Akhirnya enggak kelar-kelar begitu. Mari peteng hati. Bi angka nasyabang, gambarannya dengan keadaan kenyang itu zaidan, melebihi standar, ansulusil masarid, dari sepertiga usus yang harus diisi. Kalau tuntunan Rasulullah, perut kita itu kan harusnya dibagi 3, sepertiga buat makanan, sepertiga buat air, sepertiga buat udara. Lah kadang kita isi makanan semua. Kadang isi makanan sama air, udara nggak kebagian. Akhirnya megap. Jadi tanya, udah belum? Lalu kosong di sini, udara nggak kebagian. Yang habis makan perutnya dipegangin.
Kalau nasi yang dibesek itu standar lah kalau situ. Tapi kalau sampai habis 2 besek, nah itu ya zaidan itu lebih dari standar. Lah kalau nasi dibesek paling kan segini kan ya. Nah pas itulah kalau ukuran kita. Kalau ukuran dulu waktu masih di kampung kerja macul, cuma nyangkut di tenggorokan doang gitu. Lah kalau kayak kita ya segitu udah pas ukurannya. Alladzi huwa asy-syiba'u syar'iyyu, yang sepertiga itulah cara ngatur kenyang yang sesuai syariat. Sesuai syariat itu maksudnya sesuai yang diajarkan Nabi. Sepertiga buat makanan, sepertiga buat minuman, sepertiga buat angin, buat udara, buat oksigen. Kalau cuma oksigen tak yo perutnya grujuk demo minta diisi ya. Kalau air tok ya kembung. Ya tiga itu ya seimbang, sepertiga. Nah porsi orang kan ya beda-beda ya. Kadang ada orang badannya kecil kurus makannya banyak. Ada yang gemuk gede malah makanannya dikit, timbunannya udah banyak masalahnya. Perut yang kekenyangan. Yang kedua wasuhbatul zalimin, suka kumpul dengan orang-orang zalim. Lah kumpul dengan orang zalim ini tergantung niat. Lah orang zalim itu nggak akan dapat pencerahan ya kalau nggak didekati. Kalau zaman dulu ada Gusmi Kiai Hamim Jazuli, Kediri ya, yang beliau dakwahnya ya di tempat-tempat hiburan malam. Ada orang main dia malah ditantangin, ayo main, siapa yang kalah ikut saya, kalau saya kalah akan ikut sampean. Tetapi beliau jago main. Kemudian yang sekarang masih ada orangnya Gus Miftah, yang baru-baru ini Gus Ikdam. Kalau ngaji dia ngaji pada tatoan, rambutnya boh. Lah kalau mereka tidak didekati ya siapa lagi yang mendekati? Lah kalau didekati oleh mereka yang beda agama ya malah repot lagi. Tapi kalau kita kok keterusan demennya ngumpul dengan mereka ya tadi tergantung tujuannya kita ngumpul. Karena ada hadis almar'u ala dini khalili. Seseorang menjalani agama, ajaran agama itu terkadang dipengaruhi oleh teman-temannya. Misal kita perjalanan dalam satu mobil 6 orang 7 orang. Lah kalau teman-teman kita itu orang-orang yang pada rajin sholat, insya Allah pas waktunya sholat berhenti sholat. Kebawa sama teman, walaupun awalnya kita nggak begitu rajin sholat, begitu teman-teman sholat, nggak enak kalau nongkrong sendirian, ngerokok sendiri, akhirnya ikut sholat. Tapi lain urusan nanti kalau kita satu mobil, walaupun kita rajin sholat, tapi teman-teman nggak ada yang doyan sholat. Berhenti dulu sholat tanggung, dikit lagi nyampe. Giliran nyampe sono macet, nyari sholat, dikit lagi depan nggak macet. Akhirnya sholatnya lewat. Makanya almar'u ala dini khalili. Kadang kita beragama itu ya tergantung dari teman-teman kita. Lagi main catur Pak Haji. Nah, kalau sama-sama demen sholat begitu, Satroyani hayya 'alas shalah, tutup dulu sholat. Tapi kalau lawan mainnya ini nggak demen, udah azan, ya biarin azan. Tanggung, bentar lagi 2 langkah lagi mati. Belum ada yang imamnya teraja. Imamnya lagi main catur. Ayo Pak Idris ya. Lagi asik-asik kelas. Kalau teman-teman ngelas orang pada rajin sholat kan, udah ada zuhur istirahat dulu sholat. Coba kalau temannya nggak ada yang sholat, tanggung tinggal 2 pasang doang. Mana tadi? Al-mutajawizina 'anil haqqi ilal batil. Yang disebut dengan zalim itu adalah
al-mutajawizina, orang yang memperbolehkan perubahan, anil haqqi, dari kebenaran, ilal batili, kepada yang salah, itu yang disebut dengan dzahir. Kemudian yang ketiga, wanisyanudz dzunub al-madhiyah, melupakan dosa-dosa yang telah lalu. Bi ayyaghfala anha min ghairi nadamin. Bi ayyaghfala, dengan melupakan anha, dari dosa-dosa itu, min ghairi nadamin, tanpa ada penyesalan. Kadang memang kita itu lebih ingat dosanya orang lain daripada dosa kita sendiri. Dosanya orang itu kita ingat banget, kita sendiri dosanya banyak, ya wes kelalaian. Makanya merasa gak punya dosa, wong dosanya lupa, kelalaian. Kemudian yang keempat, yang bikin hati itu gelap adalah watulul amal, kepanjangan angan-angan. Orang yang selalu ngitung jikalau seandainya umpama apabila, apalagi yang pokoknya wah seandainya itu kapling belakang saya itu beli saya semua, mau saya bikin, seandainya, seandainya, nggak action cuma ngitungi seandainya. Makanya punya uang yang misalnya punya uang 100.000, uang saya seandainya jadi 10 juta, akhirnya pasang 2 angka, ayo. Ngitungin seandainya kok. Padahal nyata di depannya itu ada tukang bakso, malah dia beli nomor. Padahal dia perut lapar, ntar kalau tembus ini bukan hanya bakso, segerobak-gerobaknya kita beli. Akhirnya nggak dapat. Perut lapar tetap lapar. Watulul amal, orang yang kepanjangan angan-angan. Ya, orang berangan-angan boleh, bercita-cita boleh, tapi kalau terlalu mulu-mulu itu. Lah kalau cita-cita hanya untuk jadi RT, berarti kan yuk real lah yuk. Tapi kalau kayak kita cita-cita jadi menteri kan yuk. Angel ya. Lah kalau kayak Pak Ari, Pak RW ada harapan, dong kayak kita nih. Cita-cita jadi apa? Menteri. Menteri catur. Lah kalau jadi RT, jadi RW lah masih ada harapan lah. Kayak lah cita-cita kok jadi bupati. Ditanya, apa? Saya tuh masih pengen, ngancem banget pengen jadi bupati di Lampung. Lah kalau Allah berkehendak ya mungkin aja, cuman kan orang itu ya yang realistis ya. Kalau kemampuan kita 10 kilo ya udah ngangkat 10 kilo, nggak usah bayangin bisa ngangkat 1 kintal. Mumet ya iya. Bercita-cita harus, tapi kalau tulul amal, kepanjangan cita-cita, bermuluk-muluk dalam cita-cita, wah itu yang payah itu. Wa huwa taraqqabun ma yustab'atu husulu. Amal bukan pakai ain ya, pakai hamzah. Kalau pakai ain, amal itu artinya amalan, perbuatan. Tapi kalau amal pakai alif, pakai hamzah, itu artinya pengharapan. Kalau ain, amal itu ya amalan kita itu, amal soleh, perbuatan soleh. Tapi kalau amal pakai hamzah, pakai alif, itu artinya keinginan tapi yang seakan-akan itu nggak mungkin itu. Ya kayak tadi lah, kita ngarep jadi RT, jadi menteri itu kan kayaknya kan kayak nggak mungkin ya, kayak nggak mungkin. Tapi yo kalau Allah mau yo bisa jadilah ya. Misalnya kayak Pak Tomat, kebetulan dapat proyek ngisi kolam renang gitu ya. Lah kebetulan tuan rumahnya kecemplung, dia nolongin. Kebetulan yang kecemplung itu bininya menteri. Ya kayak sinetron Indosiar itu. Lah iya yang kecemplung bininya menteri. Lah begitu ditolongin karena berjasa besar, akhirnya dikasih proyek, wah ditunjuk jadi menteri.
Apa ya? Perairan. Yo nggak menutup kemungkinan kalau Allah mau mah jalan ada aja, cuman kan kayaknya kan yo abot. Nah itu namanya amal yang pakai alif itu. Tulul amal. Orang yang tulul amal itu ya untuk diajak action nih malah entar aja. Cita-cita saya tadi baru kerancang ini. Kerancang aja. Jalan enggak jalan-jalan. Wa an aliin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sahabat Ali bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna asyadda ma atakhawwaf sesungguhnya yang paling aku takutkan alaikum dari kalian khoslatani itu dua hal. Ini Rasulullah yang bersabda, sahabat Ali yang mendengarkan. Maka dari sahabat Ali, dua hal yang paling dikhawatirkan oleh Rasulullah dari kita umatnya itu adalah yang pertama ittiba'ul hawa, memperturutkan keinginan. Kalau hanya kebutuhan kita itu kan juga seberapa ya. Yang bikin pontang-panting gak karuan itu kan karena keinginan. Kalau kebutuhan paling berapa sih? Makan besek satu juga masih kenyang ya. Cuman kan keinginannya itu loh. Keinginannya yang kebanyakan. Wa tulul amal dan panjang angan-angan. Fa amma ittiba'ul hawa, adapun kalau memperturutkan keinginan, fa innahu ya'dilu 'anil haqqi, sesungguhnya itu bisa merubah kebenaran. Orang kalau keinginan memperturuti hawa nafsu, itu kadang sesuatu yang haram bisa ditabrak karena nafsunya. Orang-orang yang dikandangi KPK itu kan ya orang-orang pinter ya. Kalau orang goblok yang kandangi paling hansip ya. Nah iya, kalau yang dikandangi KPK itu orang-orang pinter. Kadang namanya sama gelarnya itu panjangan gelarnya. Iya kan. Namanya bisa Prof, DR, IR, DRS, Herman, belakangnya SH, MH, BH, wah apalagi lah. Belakangnya STM. Nah iya kan, yang dikandangi KPK itu, pinter-pinter, gajinya ya udah gede-gede, ya, tunjangan banyak, tapi kenapa masih korupsi? Nuruti keinginan. Dia punya rumah 6, wah coba kalau rumah saya 10. Udah punya 10, wah coba kalau 12. Udah 12, coba kalau 50. Wah, akhirnya anggaran misalnya harus 200 miliar ditulislah 250, yang 50 bagi-bagi. Wong dia disebut koruptor itu kan kalau udah ketangkep. Kalau belum ketangkep kan belum disebut koruptor ya. Dia masih menteri, masih bupati, masih gubernur. Lah kalau ditangkap dikasih seragam oren baru disebut koruptor, kata Calontong. Yang disebut koruptor itu kan kalau udah ketangkep. Kalau belum ketangkep kan belum koruptor kan namanya ya. Maling itu ya udah ketangkep, kalau belum ketangkep namanya belum maling. Kalau udah ketangkep digebukin apa? Maling. Kalau belum. Ittiba'un hawa. Wa amma tulul amal, adapun kalau panjang angan-angan, fal hubbu lid dunya, maka itu akan menyebabkan kecintaan kepada dunia yang berlebihan. Ya cinta harus yang kita uber berangkat petang pulang gelap sampai P-nya berapa Pak Iman? Itu kan yang uber dunia kan ya? Dari sampai pagi pulang petang pala puyeng pantat pedes pinggang pegel pontang panting penghasilan pas-pasan potongan pol-polan. Nah itu kan yang uber itu tuh ya. Ya silakan wong kita memang hidup di dunia ya butuh itu.
Tetapi kalau kecintaannya berlebihan, ada kotak amal ya pura-pura ngantuk. Ya, kotak amal dari sono dilirik, wah langsung ngantuk. Ada tarikan RT ya, ngumpet Pak RT ya. Saya bantuin Pak RT. Ya udah tahu nih diumumin di grup, bapak-bapak hari ini petugas narikin iuran. Biasanya narikin sekitar jam 9 jam 10 nih, keluar bawa motor. Yang disuruh di rumah anaknya. Neng, bapaknya ada, lagi keluar. Wes padahal ya kewajiban gitu. Apalagi yang sunnah. Ya karena kan orang begitu-begitu kan juga gara-gara kecintaannya berlebihan. Kalau di apa itu? Surat yang pendek ini, wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addada yahsabu anna malahu akhlada. Wailun, celaka. Likulli humazatil lumazah, orang yang suka berkata kotor. Kemudian alladzi jama'a malan wa 'addada, orang yang dan juga orang yang jama'a malan, mengumpulkan harta benda, wa 'addadah dan menghitung-hitung. Kemudian yahsabu annama lahu akhladah, yahsabu ia mengira annama lahu akhladah, hartanya itu akan mengekalkan dia. Ternyata ya begitu dia mati tinggalannya banyak, dibela-belain sampai welitnya naudzubillah ya. Mati belum sempat nikmati harta bendanya, umur 35 lagi kaya-kayanya mati. Bini baru umur 30 masih cakep kan. Lah iya, tinggalan banyak, rumah di mana-mana, kontrakan di mana-mana. Umur 35 ternyata mati, bininya cakep kok. Gimana Mbah kalau begitu Mbah? Kalau ceritanya kayak Anwar Zahid, ternyata mah yang ngawinin dia supirnya. Aduh. Gimana di akhirat dia melihatnya nggak sakit hati tuh. Dibilang-bilain sampai apa? Sampai politnya naudzubillah, ada sumbangan RT ngumpet, sumbangan Agustusan malah pura-pura pergi. Umur 35 lagi kaya-kayanya mati. Bininya dikawin sama supirnya. Aduh. Repot. Aduh. Iya. Kata misalnya pas lagi sakaratul maut kan lagi berdua sama supirnya, Pir, iya Pak, ini saya titip keluarga ya. Iya Pak. Kata supir, wah saya dapat amanah nih. Aduh. Ayo. Wah ya langsung siap lah pokoknya. Repot. Ya Mbak. Kalau ada gitu gimana Mbak? Siap ya Mbak? Aduh ya Allah. Rawahu Ibnu Abi Dunya, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya. Wa arba'atun, dan 4 minal fisali, dari perkara min nuril qalbi, termasuk cahayanya hati. Hati jadi anteng, tenang, antep apa? Ya tentu batenun jaiun, batenun perut, jaiun yang enggak kekenyangan.
Min hadirin karena ia takut atau khawatir, ai li ajli tayaqqudin. Takut kalau kekenyangan nanti nggak bisa bangun. Maksudnya bangun itu bangun untuk sholat malam atau bangun untuk subuh. Wa ta'ahhubin dan siap-siap. Ia sampai nggak berani kekenyangan, takutnya nggak bisa bangun. Jangankan tahajud subuh aja kesiangan. Malamnya jam 11 acara bakar-bakar baru matang ya. Sengaja dari siang nggak makan-makan karena dikasih tahu ntar bakar-bakar ikan enak ya, mungkin bumbu masih ada jos. Jam 11 baru matang, makan sampai dia bilang mubazir ini kalau nggak dihabisin. Udangnya, siputnya mantep. Akhirnya keluar gen. Wasuhbatus salihin. Yang kedua, termasuk yang menenangkan hati adalah berteman dengan orang-orang baik. Ai al-khalisin, yang ikhlas min kulli fasad. Al-khalisin artinya yang terhindar min kulli fasadin, dari setiap kerusakan. Yang ketiga, wahifdzid dzunub, dan menjaga dosa atau mengingat dosa al-madiyati yang telah berlalu. Bi ayyatadzakkaraha ma'an nadmi, yang ingatnya itu dengan menyesali. Dia ingat dosa-dosanya di masa lalu dan menyesalinya. Ini kadang dosa masa lalu ingat sih ingat, tapi malah bangga. Lah iya, misalnya ada anak-anak mabok, lu baru segini mabuk, saya seteko sama teko-tekonya dulu mah. Cemen lu, baru segitu mabuk, saya dong. Ya ingat sih kan dosa masa lalu ingat, tapi malah ingatnya untuk kebanggaan. Misalnya ada orang main judi, wah semalam saya kalah, motor saya hilang, terjual. Lu baru motor, saya mobil. Lu apa baru motor, saya mobil baru ngambil, DP aja belum lunas. Malah orang parah ya. Justru malah kalau dalam satu hadis, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Setiap umatku mu'afan itu terampuni dosanya, illal mujahirin, kecuali orang yang dengan bangga menceritakan dosa-dosanya itu. Ya justru kalau dosa itu seharusnya ya diumpetin. Pokoknya kalau di masa lalu kita punya dosa, ya dikubur sedalam-dalamnya. Kalau perlu kita pindah ke tempat yang jauh sehingga orang itu nggak kenal masa lalu kita. Kalau bisa. Kalau nggak bisa ya dikubur jauh-jauh. Jangan sampai malah setiap orang diceritain. Dulu maling-maling cuma kelapa doang sama mangga. Saya dulu ayamnya orang sekampung habis kok sikat. Kalian kombonya dikebak. Itu bukan kebaikan, justru malah terancam tidak diampuni orang yang bangga menceritakan dosa-dosa di masa lalu. Hendaknya harus ditutupi serapat-rapatnya, rapat-rapatnya. Terus pokoknya ditutupi. Ya kalaupun cerita ya cerita yang jangan yang dosa-dosa yang begitu-begitulah, yang dosa yang buat bercandaan, yang apa. Campur dikejar-kejar. Nyolong semangka dikejar-kejar. Kemudian wa qasrul amal, menyederhanakan keinginan. Apa itu? Ya. Hasbu. Kalau hasbu artinya ya cukup segitu. Kalau habasu apa ya? Iya, habsu ya.
Habasa. Oh, habasa ya. Dulu cantik dulu lah. Wa qasrul amal. Menyederhanakan keinginan. Orang yang keinginannya sederhana itu gampang bahagia. Orang kalau ya keinginannya mulu-mulu itu bahagianya susah. Lah kalau orang apa itu cita-citanya enggak ketinggian itu kan orang itu kadang akan puas bahagia kalau keinginannya tercapai. Lah kalau keinginannya mulu-mulu kan susah tercapainya. Kayak dulu orang di iming-iming kalau ada tekek yang beratnya berapa kilo? Enggak, tokek. Dulu kan heboh itu bambu yang ruasnya ketemu, tokek yang 4 kilo, apa 4 kilo atau 5 kilo? 4 on, bukan kilo. Ayolah umpama. Lah orang nyari tekek kalau dapat berarti kan seneng dia kan. Begitu ditimbang ya cuma 2 on, hilang kesenangannya. Wong karena yang ditarget 4 on. Lah 4 on kan tekek harus dikasih makan. Coba kalau yang dia cari yang penting tekek, bahagianya gampang. Ini kadang orang kan memang ketinggian sih. Syarat bahagianya harus kebanyakan, makanya nggak bahagia hidupnya. Orang yang kebahagiaannya itu sederhana, yang penting pagi-pagi merokok, ngopi, happy lah ya. Bisa nonton TikTok ya. Ada kuota wes biar 1 giga 2 giga wes anteng. Wow, aku menemukan video baru. Sambil duduk di teras, sambil ngopi, sambil merokok, bahagia ya Mbah ya. Iya bahagia. Lah kok bahagianya nunggu jadi menteri? Qasrul amal, sederhanakan keinginan biar hati itu enggak kemerungsung. Ya cita-cita boleh, harus, tapi jangan mulu-mulu. Maksudnya ya realistis lah. Kadang kan sama anak orang itu kadang ya keinginannya ketinggian sampai anak dipaksa harus les ini les ono les ini les anaknya suruh les bahasa Inggris, les bahasa Arab, les piano, les nari gitu. Bapaknya nggak bisa ngapa-ngapain, kok anaknya dipaksa suruh bisa ngapa-ngapain itu repot. Lah iya. Jadinya hemat saya mah. Ya Allah. Qala Abu Tib berkatalah Imam Abu Tib. Ya-nya satu kan ya? Ya, satu. Terus ya kan ya-nya satu kan? Berarti bacanya At-Tib bukan Toyib, Tib. Kalau Bang Toyib kan udah pulang kali ya? Udah 2 kali lebaran, 2 kali puasa. Man jalasa, man siapapun jalasa yang suka kongko-kongko, nongkrong-nongkrong, duduk-duduk, ma'a samaniyati asnafin, bareng dengan 8 kelompok orang, zadahullahu samaniyata asyain, maka Allah akan menambah 8 hal. Orang kalau suka nongkrong-nongkrong sama 8 orang, 8 kelompok orang, maka Allah akan menambah 8 hal. 1, man jalasal aghnia, orang yang suka kumpul-kumpul dengan orang-orang sugih, aghnia, orang-orang kaya. Zadahullahu hubbad dunya, maka Allah akan menambah kecintaan terhadap dunia. Karena orang kaya yang dibicarakan kan ya bisnisnya, duitnya. Lah kalau kita sering kumpul mereka ya lama-lama ya kalau dari sisi positifnya ya bagus untuk menyemangati kita kerja, menyemangati kita mencari maisha. Nah kumpul orang kaya ya kita akan terobsesi untuk jadi kaya, lah kan gitu ya. Warubata fiha, dan demen banget fiha terhadap dunia. Wa man jalasa ma'al fuqara,
waman dan siapa jalasa yang duduk-duduk nongkrong-nongkrong ma'al fuqara dengan orang-orang fakir, dengan orang-orang kismin. Tongkrongannya itu di tempat-tempat begitu. Hasolalahu asyukru, maka akan menambah syukur. Kalau kemarin kan ya waktu ngaji ini ya, apa bukan? Kita yang punya mobil, lihatlah yang punya motor. Alhamdulillah punya mobil kemana-mana, nggak kehujanan, nggak kepanasan. Yang punya motor, alhamdulillah nggak usah ngengkol, nggak usah goes. Yang goes, alhamdulillah nggak usah ngiplik jalan kaki. Yang jalan kaki, alhamdulillah nggak didorong pakai kursi roda. Yang didorong kursi roda, alhamdulillah masih bisa keluar lihat matahari. Yang bisa keluar, yang di rumah, alhamdulillah masih hidup. Ya syukur. Tapi kalau dibalik kan ya susah syukurnya. Punya sabun SP, ngebayangin PCE, mulut nggak bisa tidur. Ya Pak Ustadz ya. Iya. Oh, udah syukur aja, alhamdulillah biar begini juga. Ini akap nih antar kota antar provinsi. Daripada PCX paling-paling ke pasar Kombo balik pulang. Oh. Lah kalau kumpul orang yang standar ekonominya di bawah kita, fasolalahu asyukur, akan menambah syukur. Warido dan ridho bikismatillahi ta'ala, dengan pemberian atau dengan dunduman maco dudung apa Indonesianya dibagi. Akan ridho ikhlas akan pemberian dari Allah. Memang mungkin ya jatah saya segini ya alhamdulillah. Saya sehari dapat 200.000, orang-orang masih ada yang sehari cuma 100.000. Dulu pernah saya sama teman ada satu kegiatan, begitu lihat hasilnya, kok cuma segini. Pas saya giniin, kita ngurusi kerjaan ini hanya hitungan jam, hasilnya sekian. Kebetulan lagi lewat di daerah apa itu Penggilingan ke sana loh, yang wali kota ke sana loh. Nah, itu ada lagi yang seragam biru lagi ngedukin got. Nah, kemarin saya berhenti bentar. Berhenti, saya ngobrol sama mereka, Mas kerja begini sehari berapa Pak? Mas, ya paling 125 Pak, 150 lah paling tinggi. Terus teman saya, oh ini seharian 150, situ paling 2 jam tadi, 2 jam lebih dikit lah, bisa 10 kali lipat dari ini, masih mangmeng. Kadang kita kan gitu ya, karena memang biasanya dapat 10 kilo, hari dapat 8 kilo kan masih, biasanya 10, ini kok cuma 8, cap-cep aja. Biasanya bulan ini paling enggak sebulan itu mas 10 apa Pak Yosef? Enggak, yang kalau konsumen itu apa namanya itu? Customer 10 paling enggak, ini kok baru 2. Masih cap-cep. Lah kalau cap-cep gitu kan rokok juga nggak enak, kopi jadi nggak enak kan ya? Asam semua. Cap-cep. Padahal bulan kemarin baru dapat banyak, bulan ini dapat kurang dari target, masih cap-cep. Malam sebelum tidur masih begini. Yes, kan kehidupan ya memang begitu ya. Makanya tadi kan qasrul amal, targetnya itu disederhanain biar itu kebahagiaannya nggak muluk-muluk. Tapi kalau targetnya disederhanain mulu, kadang semangatnya hilang ya.
Kemudian waman jalan sama sultan, orang yang duduk-duduk sama sultan, penguasa. RT penguasa ya. Nah iya kan, RT kan penguasa wilayah. Zakahullahul al-qaswah wal kibr. Qaswah itu kalau orang Jawa dulu maknanya mendele. Mendele itu mendele itu kalau jalan nggak pernah nunduk itu. Kayaknya itu dia yang itu qaswah itu begitu mendele. Mendele Indonesianya apa ya mendele gitu. Kesannya sih memang ke arahnya sana tapi bukan itu. Qaswah itu orang yang sulit dinasihati, pokoknya merasa dia itu kuat. Itu kalau nggak ada kuat, wah. Itu qaswah. Wal kibr, nah itu baru. Kalau kibr itu dulu sombong. Waman jala sama nisa, yang suka nongkrong-nongkrong sama perempuan. Ada laki senengannya milih ngobrol sama mama. Ada ya? Oh, ada. Ada orangnya Pak Haji? Ada. Datang orangnya nggak Pak Haji? Oh. Tapi nggak ada di sini ya? Ada. Ayo. Bulu tangkis ada, tenis meja ada, milih main bekel ya Pak Haji. Saya mah hebat. Aduh ya Allah. Zadahullahu al-jahla wasyahwata, akan menambah kebodohan dan syahwat, nafsu. Makanya di pesantren-pesantren itu biar otak bersih untuk menghafal dan belajar, rata-rata ya pesantren laki dan perempuan dipisah. Ya karena untuk itu. Nah kalau sekolah yang cewek cowok nyampur, angel. Gurunya menjeling lagi memberi terangan yang di belakang, yang depan cewek dia di belakang lewat. Yang pengalaman ketawanya kenceng ya. Aduh. Apa kalau sekarang udah lewat HP, ntar makan di kantin ya, tapi lu yang bayarin ya. Aduh, ya Allah. Waman jalasa ma'asibyan, yang duduk-duduk dengan asibyan. Sibyan itu anak-anak kecil. Izdada minal lahwi. Yo senengnya main-main. Kumpulnya anak kecil ya senengnya main-main. Kita biar orang dewasa kalau kumpul anak kecil ya ikut main-main ya. Main prosotan. Ya pantas saja kalau kumpul anak kecil mah. Kita makan ada roti sepotong kita makan, kalau bareng lagi kumpul anak kecil pantas. Pantas pokoknya. Lah. Ya kalau kumpul anak kecil ya udah pengennya ya main. Kumpulnya anak kecil. Makanya padahal kita yang dewasa kalau anak itu ngomongnya belum jelas kita yang ikutan. Iya, kita yang ikutan. Kayak lagu anak-anak oh ame apa belalang kuku siang malam. Lah yang namanya bayi mau siang mau malam ya tetap aja minum susu. Kalau makan
Kalau siang sama istri, kalau malam sama babu gitu. Aduh. Malam Jumat. Kalau lagu kan ya ini namanya bayi kok. Siang suruh makan nasi. Itu mah bukan bayi tua ya. Waman jalasa ma'al fusaq, orang yang kumpul dengan orang-orang fasik. Fasik itu orang yang hobi berbuat maksiat. Islam dia Islam, tapi maksiat hobi. Mabuk ayo, main ayo, dugem ayo. Tapi ya sholat. Itu STMJ Baji. Sholat terus maksiat jalan. Saya mana? STM. Izdada minal jira'ati ala dzunub, maka ia akan berani berbuat dosa. Nah, kalau kumpul mereka kan ya wis jadi berani, yang dulunya nggak berani. Misalnya kan kumpul orang ahli mabuk, dikit, berani kita jadi dikit, cicipin dikit, begitu. Nah kan tambah lagi. Awalnya enggak, lama-lama ada lagi enggak? Wa taswifit taubati, dan menunda-nunda taubat. Kita habiskan. Wa man jalasa ma'as sholihin, dan kumpul-kumpul dengan orang soleh, orang baik. Izdada raghbatan minat ta'ati, maka dia akan bertambah kesenangan dalam taat. Kumpul orang baik, ya wis pengennya ya baik pula. Kumpul orang yang dermawan, ya dia aja nyumbang mulu, masuk kita enggak lama-lama. Wa man jalasa ma'al ulama, dan yang suka kumpul dengan para ahli ilmu, izdada minal ilmi wal amal, maka akan bertambahlah keilmuan dan amalnya. Wal maqalatur rabi'ah asyarah wallahu a'lam.